Untuk proyek ini kita akan mulai. Silakan teman-teman buka website resmi dari CoreX di corex.id, di mana di website ini teman-teman bisa explore tentang berbagai macam penjelasan mengenai CoreX, termasuk untuk instalasi library dan dokumentasi atau manual booknya bagaimana cara menggunakan CoreX. Seperti itu. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk spesifik proyek yang akan kita buat. Di sini teman-teman klik pada menu daftar, lalu isikan nama lengkap, email masing-masing, kemudian password yang ingin digunakan, lalu checklist di bagian saya menyetujui syarat dan ketentuan. Lalu teman-teman klik daftar di sana. Silakan klik daftar terlebih dahulu dan pause video ini. Jika teman-teman sudah melakukan pendaftaran, maka selanjutnya silakan teman-teman buka kembali website CoreX-nya, lalu klik tombol masuk di sini dan isikan username serta password dari teman-teman semua. Lalu klik masuk dan akan loading, nanti teman-teman akan ditampilkan tampilan seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat akun di CoreX dan kita bisa memulai untuk memprogram CoreX-nya. Langkah selanjutnya adalah teman-teman buka Arduino IDE-nya, kemudian klik di Library Manager di sini, lalu cari nama library-nya adalah CoreX. Pada saat materi ini dibuat, CoreX sudah ada di versi 1.2.4, versi terbaru. Silakan teman-teman install di versi terbaru tersebut, klik install di sini. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman perlu melakukan instalasi boardnya. Untuk melakukan instalasi boardnya, teman-teman masuk ke menu File, Preference, kemudian di bagian Additional Boards Manager, kita masukkan ke sini untuk URL-nya. Teman-teman silakan ketikkan URL-nya di bagian yang ini. Harus sama URL-nya, yang bawah tidak perlu. Silakan bisa di-pause terlebih dahulu videonya. Silakan teman-teman ketikkan URL yang ini. Jika sudah, maka teman-teman klik OK. Lalu tunggu sampai loading selesai. Ada proses loading di kanan bawah nantinya. Tunggu sampai dengan selesai. Lalu jika sudah selesai, maka teman-teman perlu masuk ke Boards Manager. Di sini teman-teman cari ESP8266. Di sini ESP8266 by Community. Teman-teman silakan klik install di sini dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jika proses instalasinya sudah selesai, maka akan muncul tombol menjadi remove seperti ini. Oke, jika sudah diinstal semua, maka semuanya sudah siap dan kita bisa langsung memprogram perangkat IoT kita. Oke, kita di sini akan mulai untuk membuat widget dan juga page-nya terlebih dahulu. Kita akan siapkan untuk sensornya. Di sini sensor DHT untuk mengukur suhu dan kelembaban. Di mana nanti suhu dan kelembabannya akan kita tampilkan di project CoreX kita. Jadi silakan teman-teman login ke akun masing-masing, akun CoreX-nya. Kemudian masuk ke menu atur proyek, dan setelah kita masuk ke menu atur proyek, teman-teman tambahkan proyek baru, klik di tombol membuat proyek baru, kemudian isikan nama proyeknya, misalkan suhu kelembaban gudang, seperti itu, tanpa ada spasi. Status proyeknya atur sebagai public, deskripsinya bisa biarkan kosong, kategorinya juga teman-teman silakan isikan, ikonnya bisa pilih dari list yang sudah ada. Kemudian klik di tombol buat proyek. Selanjutnya, nanti akan muncul satu proyek baru seperti ini. Saya beri nama proyeknya example. Jika sudah ada seperti ini, maka teman-teman ketika klik detail, di sana ada pengguna dan kolaborator, bisa dibiarkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan buat halaman. Teman-teman masuk ke menu proyek kamu, kemudian klik di proyek yang baru dibuat tadi. Nanti di sini kita akan membuat halaman baru untuk membuat widget di dalamnya. Dan jika teman-teman lihat di proyek saya, halamannya sudah banyak seperti ini. Jika teman-teman belum memiliki halaman apapun, maka akan kosong isinya. Kemudian sebelum kita membuat halaman baru, maka teman-teman perlu mengisikan token proyeknya. Silakan klik di tombol tambah token proyek, kemudian masukkan minimal 500 untuk di proyek ini. Kemudian jika sudah, akan muncul di situ jumlah token proyeknya. Lalu teman-teman klik di tambah halaman baru, dan di sini kita akan berikan judulnya suhu gudang atau suhu kelembaban gudang. Seperti itu, deskripsinya bisa dikosongkan, urutan posisi lamanya bebas, 1 berarti paling atas. Kemudian ikonnya, teman-teman bisa gunakan icon apapun, silakan tentukan sendiri, kemudian klik tambah laman.
Nantinya setelah kita klik tambah laman, teman-teman akan mendapatkan halaman baru di sana dan klik di tombol widgetnya. Scroll ke bawah. Di sana ada suhu kelembaban gudang yang baru kita buat tadi. Tentu saja namanya menyesuaikan dengan nama yang teman-teman buat. Klik pada widget, kita akan buat dua buah widget di sana, yaitu widget untuk menampilkan suhu dan juga widget untuk menampilkan kelembaban. Dan nantinya suhu kelembaban akan dibaca oleh sensor DHT11. Klik tambah, kita akan gunakan suhu terlebih dahulu, seperti itu, tambah widget. Kemudian di widget suhu ini, teman-teman atur propertinya. Untuk urutan kita akan tekan satu saja. Panjangnya atau size-nya teman-teman tentukan sendiri ingin seperti apa. Kemudian untuk bucketnya, kita akan beri nama suhu saja, seperti itu. Dan untuk propertinya, kita akan berikan satuan unitnya Celsius, karena bentuknya suhu. Untuk warnanya, silakan atur saja, teman-teman ingin seperti apa. Dan ikonnya bisa teman-teman pilih dari yang sudah ada. Kita buat widgetnya. Selanjutnya kita akan membuat satu widget lagi untuk menampilkan kelembaban. Seperti itu, dan pilih widgetnya kotak. Klik tambah widget. Kemudian kita akan atur lagi propertinya, di mana nanti bucketnya kita akan gunakan kelembaban. Nah, bucket ini adalah tempat kita menyimpan data. Kita ingin menamakan tempat penyimpanan datanya adalah kelembaban, seperti itu. Jadi setiap kali kita akan mengirimkan data tentang kelembaban, maka masukkan ke dalam tempat penyimpanan data yang disebut kelembaban. Kelembaban satuan unitnya persen, seperti itu. Kemudian warnanya silakan teman-teman tentukan sendiri, ikonnya pun sama. Kita akan gunakan icon yang sudah disediakan, kemudian klik buat widget. Dan sekarang kita sudah punya dua buah widget untuk bisa kita gunakan. Ini adalah bucketnya suhu, dan yang ini adalah bucketnya kelembaban. Kita masuk kembali ke proyek kamu, kemudian klik di proyek yang teman-teman buat tadi. Dan di situ kita sudah diberikan link untuk mengakses proyek kita. Sehingga nantinya kita bisa memantau suhu dan kelembabannya secara real time. Di situ ada proyek kamu, teman-teman bisa klik di sana. Nanti akan terbuka tab baru untuk melihat proyek masing-masing. Jadi link atau URL inilah yang perlu kita bagikan ke pengguna proyek kita. Jika teman-teman arahkan ke sebelah kiri, maka di sana sudah ada kelembaban gudang, suhu dan kelembaban gudang. Dan di sana sudah ada dua buah widget. Teman-teman bisa lihat di sana, ini adalah data dummy. Nanti kita akan tampilkan datanya untuk masukkan ke dalam widget, diambil dari sensor DHT11. Kita sudah bisa untuk menampilkan dan membuat widget. Sekarang kita akan buat kode programnya. Silakan teman-teman masuk ke Arduino IDE, kemudian klik menu file, dan klik examples. Di sana teman-teman scroll ke bawah, pilih Core X, kemudian pilih ekspresif, dan pilih send DHT. Karena kita akan mengirimkan data mengenai sensor DHT11, seperti itu. Dan di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman ubah. Yang pertama adalah di bagian pin-nya. Bagi teman-teman yang menggunakan DHT dari Core X modulnya, di DHT itu dia menggunakan pin nomor D4. Jadi kita ganti D4 seperti itu. Dan GPIO-nya pun ganti dengan D4 jika dibutuhkan untuk di komentarnya. Tidak wajib untuk komentar, bahkan bisa dihapus, tidak masalah. Kemudian untuk out token dan device ID kita ambil dari project kita. Ini adalah out tokennya atau out projectnya, teman-teman bisa copy, kemudian paste di sana, seperti itu. Dan device ID-nya teman-teman klik di bagian melihat daftar perangkat. Diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini, dan teman-teman klik untuk tambah device baru. Nanti akan dibuatkan device ID baru oleh Core X, dan teman-teman sama seperti tadi, tinggal copy saja untuk device ID-nya, masukkan ke dalam device ID kode program kita, seperti itu. Untuk SSID, teman-teman sesuaikan dengan nama WiFi masing-masing. Seperti itu. Dan yang akan dikirimkan adalah suhu serta kelembaban. Variabel suhu, variabel kelembaban sudah dibuat sebelumnya. Kemudian untuk yang if ini bisa teman-teman hapus saja, tidak dibutuhkan. Dan untuk kelembaban, teman-teman bisa atur posisi dari bucketnya, kelembaban dan suhu. Seperti itu. Jika teman-teman cek kembali untuk projectnya agar yakin, kita buka kembali di page suhu kelembaban gudang, dan kita akan cek dulu satu persatu untuk bucket yang sebelumnya kita buat.
Kita ubah widgetnya. Di sini nama bucketnya adalah suhu dengan huruf kecil semua, sehingga teman-teman harus samakan dengan nama bucket di sini, suhu. Begitupun untuk yang kelembaban, kita akan ubah widget untuk yang kelembaban, dan lihat untuk bucket yang kita masukkannya berupa teks apa, kelembaban, seperti itu, sehingga kelembaban pun sama, kelembaban. Oke, cukup seperti ini, dan teman-teman pilih boardnya, select either board and port, kemudian ketik Wemos, pilih yang D1, R2, dan mini, kemudian pilih port USB-nya, oke, dan klik tombol upload. Kemudian tunggu sampai proses upload selesai. Oke, kita sudah selesai melakukan upload kode programnya, dan teman-teman juga sudah lihat di sini, silakan bahwa DHT-nya sudah menyala. Kita akan cek dulu ke platformnya, dimana jika kita lihat menu di paling bawah, di sana ada status. Kita buka statusnya, dan statusnya di sini adalah online untuk perangkat DHT-nya. Jika kita kembali ke suhu kelembaban gudang tadi, teman-teman bisa lihat untuk suhu dan kelembabannya sudah tampil secara real time. Jadi dengan begini kita bisa memonitoring suhu serta kelembaban dari gudang.